Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawa hadis ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Di mana hadis perumpamaan yang mengajarkan ilmu yang berbunyi hadisah Muhammad bin Atha'i qala hadisana Hamamud bin Asamata an Buraidi bin Abdillahi an Abi Burdata an Abi Musa an Abi sallallahu alaihi wasallam qala masyaluma ba'asyani Allahu bihi min huda wa ilmi kama syaril ghaisi kasyiri asyoba ardun wa kana minha taqiyatu kubilat ma'afat ambatat kala wa usba kasyiro wa kanat minha uzadibu amsakat ma'a wa nafa'allahu bihan nasa wasarribu wasaqaw wa jara'u wa asobat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anu lima tumsiku ma'an wala tumbitu kalla padalika masyalu manfaquha fi dinillahi wa nafa'uha ma ba'athani Allahu bihi mu'allima wa alama wa masyalu man lam yarfu bidalika ra'syan wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi. Terjemahan dari hadis tersebut telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usmah dari Buraid bin Abdullah, dari Abdu Burhan, dari Abu Musa, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya seperti hujan yang lebat yang mengenai tanah di antara tanah. Itu ada jenis tanah yang mampu menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak, dan di antaranya ada tanah yang keras selalu menahan air sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan menumbuhkan tanaman. Perumpamaan ini adalah seperti orang yang paham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan menerima hidayah Allah dengan apa aku diutus dengannya. Jadi pembahasan dari hadis ini, yang pertama, perumpamaan orang yang paham agama, orang yang berilmu pengetahuan lalu memanfaatkannya. Yang kedua, perumpamaan orang yang belajar, peserta didik, dan mengerjakan ilmu atau pendidik. Di mana yang ketiga, perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajatnya karena tidak berilmu pengetahuan dan tidak menerima hidayah Allah, walau telah ada ajaran Nabi SAW. Hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang berilmu, di mana hadisnya berbunyi, An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fadlu alimi ala abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib wa inna ulama'a warasatul anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhama innama warasu ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Terjemahan dari hadis yang kedua dari Abu Darda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelebihan seorang alim dari seorang abid seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi. Mereka tidak mewariskan dinar, tetapi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud. Pembahasan dari hadis yang kedua, ilmu adalah isi masdar dari alima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segala kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Karena pentingnya ilmu dan banyaknya faidah yang terkandung di dalamnya, para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib, sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Inilah hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat.
yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seseorang sangat besar. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatillahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadil ayat 11. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa derajat para ahli ilmu dan orang mukmin yang lain sejauh 700 derajat, satu derajat sejauh perjalanan 500 tahun. Rasulullah bersabda tentang keutamaan menuntut ilmu sebagai berikut. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ila jannah. Riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sanad dari hadis yang di atas. Nomor 1, nama periwayat Abu Hurairah. Urutan sanadnya adalah sanad yang pertama. Yang kedua, nama periwayatnya Abu Sholih dengan urutan sanad yang kedua. Yang ketiga, nama periwayatnya Al-Masyi, urutan sanadnya sanad 3 dan sanad 4. Di mana syarat-syarat hadis dalam hadis yang berbunyi mata sholla sanaduhu binakli adli dobiti an mislihi ila mustahahu min ghairi syududi walama illah, dimana yang artinya hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dabit atau kuat hafalannya, dan yang semisalnya hingga puncak akhirnya terhindar dari syad dan illat atau cacat. Yang pertama, bersambung sanadnya artinya tiap-tiap rawi dari rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Syarat hadis yang kedua, adilnya para perawi. Artinya tiap-tiap rawi itu harus terdiri dari orang muslim, balik, sehat akalnya, tidak fasik dan tidak pula jelek kepribadiannya. Yang ketiga, kuatnya hafalan para perawi. Artinya tiap-tiap perawi harus sempurna hafalannya. Syarat yang keempat, tidak adanya syad. Syad artinya riwayat orang yang syikoh menyelisih periwayatnya orang yang lebih syikoh. Jadi hadisnya tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih baik kualitasnya. Yang kelima, tidak ada cacat. Yang terakhir, implikasi hadis dalam era modern dan era masyarakat industri seperti sekarang ini. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kemampuan akal dalam memajukan segala aspek kehidupan manusia sangat dominan sekali, dan peranan orang berilmu di mana-mana kita saksikan menonjol sekali dalam membangun dan memajukan masyarakatnya, agamanya, dan bangsanya. Di mana sumber-sumber ilmu pengetahuan itu secara garis besar ada 3, yaitu alam semesta, alam akal, dan hati. Tak hanya sekadar dipelajari, ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya ilmu diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam, kehidupan sosial, dan juga kemanusiaan, menjadi jalan untuk semakin menguatkan iman kepada Allah SWT, ditinggikan derajatnya dari mereka yang sekedar ahli ibadah. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Oleh sebab itu, semua harus menyadari tentang hal ini untuk membentuk kesolehan individu dan kesolehan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.